Selamat malam Pak, perkenalkan nama saya Andre Jeremy Bulton, nomor induk mahasiswa 211-055-2010-64 dari kelas 4 online teknik informatika. Di sini saya akan mencoba mempresentasikan tugas laporan saya dalam mata kuliah metodologi riset. Saya mengangkat judul yang bertema Sistem Pendataan Spare Part Divisi Maintenance pada PT Simatele Batam. Disusun oleh saya sendiri. Kata pengantar, puji dan syukur saya panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa atas segala berkat dan karunia-Nya kepada kita, sehingga pada kesempatan ini, kali ini saya mampu menyelesaikan laporan berjudul Sistem Pendataan Spare Part Divisi Maintenance pada PT Simatele Batam tepat pada waktunya. Adapun tujuan dari penulisan laporan ini adalah untuk memenuhi tugas pada mata kuliah metodologi dan penelitian. Selain itu, laporan ini juga bertujuan untuk menambah wawasan mengenai penyusunan proposal judul skripsi bagi penulis. Saya menyadari bahwa laporan ini masih jauh dari kata sempurna dan masih terdapat kesalahan serta kekurangan di dalamnya. Sehingga untuk itu, saya sebagai penulis mengharapkan kritik serta saran dari pembaca laporan ini, supaya laporan yang saya buat akan menjadi lebih baik ke depannya. Akhir kata, saya berharap laporan saya yang berjudul Sistem Pendataan Spare Part Defisit Maintenance pada PT Simatele Batam ini bermanfaat bagi kita semua. Di sini saya akan membahas bab 1 pendahuluan, kemudian bab 2 landasan teori, dan bab 3 jadwal, data, dan langkah kerja. Kita masuk ke pendahuluan. PT Simatele Batam adalah salah satu perusahaan yang terdapat di kawasan industri Batamindo, Muka Kuning, Batam. PT Simatele merupakan perusahaan yang memproduksi peralatan elektronik seperti coffee maker, pizza maker, Corafin, dan lain-lain. Divisi maintenance merupakan salah satu divisi yang terdapat dalam Structural Production Industrial Engineering atau PA di PT Simatele Batam. Divisi maintenance memiliki suku cadang atau spare part yang sangat banyak, digunakan untuk mendukung kegiatan produksi dengan semakin bertambahnya permintaan barang. Maka secara tidak langsung kebutuhan suku cadang atau spare part di divisi maintenance dibutuhkan semakin banyak. Adapun permasalahan yang terjadi pada sistem yang sedang berjalan saat ini, yaitu untuk pengolahan file data spare part belum efektif dan efisien. Perekapan data yang masuk dan keluar, pembagian kategori jenis spare part, dan histori keluar masuknya barang spare part masih ada yang direkap dalam buku manual, form manual, dan dipadukan dengan data file Excel yang sederhana. Sistem ini efektif, tetapi terdapat kekurangan seperti buku pendataan pernah hilang, tulisan di buku atau di form tidak terbaca, dan data di Excel tidak sengaja terhapus, sehingga harus kembali mencari histori sebelumnya, transaksi keluar masuk barang spare part. Untuk mengulangi masalah tersebut, maka penulis membuat suatu sistem pendataan transaksi masuk keluar barang spare part secara digital untuk divisi maintenance PT Simatele Batam. Sistem ini nantinya diharapkan mempunyai database lengkap untuk merekap transaksi keluar masuk barang secara rinci, jelas, dan tepat secara otomatis. Masuk ke poin identifikasi masalah. Dengan latar belakang di atas, saya mengidentifikasi beberapa masalah yang sering terjadi, yaitu buku atau form pendataan barang keluar masuk spare part terkadang tidak tersusun rapi, berserakan, dan hilang. Tulisan pendataan di manual buku atau form barang keluar masuk spare part sering tidak terbaca, pudar, bahkan terhapus. Data transaksi keluar masuk barang spare part di dalam file Excel
terkadang tidak sengaja terhapus juga. Permasalahan masalah yang saya angkat, bagaimana mengatasi buku atau form pendataan keluar masuk spare part agar tidak hilang dan data di dalamnya aman. Yang kedua, bagaimana cara mengatasi data keluar masuk spare part di dalam file Excel agar tidak terhapus dan lebih aman. Batasan masalah yang singkat membuat sistem pendataan keluar masuk yang terdatabase. Adapun tujuannya yaitu untuk menyusun laporan tugas metodologi dan penelitian, untuk membuat sistem pendataan keluar masuk spare part di divisi maintenance yang lebih baik. Manfaat yang bisa kita peroleh dari laporan ini yang pertama, spare part keeper atau petugas penjaga spare part tidak perlu ribet dengan banyaknya data yang dibagi ke dalam buku, form, atau file Excel. Sederhana, mempermudah petugas spare part untuk melakukan pendataan yang lebih rinci, lengkap, tepat, sesuai transaksi aktual yang terjadi. Sistematika penulisan di sini saya susun sebagai berikut dari bab 1 pendahuluan, bab 2 landasan teori, dan bab 3 jalur identifikasi. Kemudian masuk ke bab 2, landasan teori. Teori yang berhubungan dengan sistem secara umum. Yang pertama, data. Beberapa pengertian tentang data antara lain dari Stobri. Data adalah bahan mentah yang diproses untuk menjadikan informasi. Menurut Sutanta, data dapat definisikan sebagai bahan keterangan tentang kejadian-kejadian nyata atau fakta-fakta yang dirumuskan dalam sekelompok ilmu tertentu, yang tidak acak, yang menunjukkan jumlah, tindakan, atau hal. Dari tabel di atas dan contoh di atas disimpulkan bahwa data adalah bahan mentah seperti kejadian atau fakta, nilai, keadaan, atau sifat yang belum mempunyai makna atau belum berarti bagi penerima, sehingga perlu diolah atau diproses untuk menyajikan suatu informasi. Kemudian sistem. Kita akan angkat contoh dari pengertian sistem dari Fadhasya. Sistem adalah sebuah tatanan keterpaduan yang terdiri dari jumlah komponen fungsional dengan satuan fungsi atau tugas khusus yang saling berhubungan dengan secara bersama-sama. Tujuannya untuk memenuhi suatu proses tertentu. Kemudian menurut Sutabri, sistem adalah sekelompok unsur yang erat hubungannya satu dengan yang lain, yang berfungsi bersama-sama untuk mencapai tujuan tertentu. Dari berbagai uraian di tabel di atas dan beberapa contoh di atas, dapat disimpulkan bahwa pengertian dari sistem adalah sebuah tatanan atau keterpaduan sekelompok unsur atau elemen yang berhubungan satu dengan yang lain untuk mencapai suatu tujuan. Kemudian, informasi. Beberapa contoh dari pengertian informasi antara lain dari Sutabri. Informasi adalah data yang telah diklarifikasikan atau diolah atau dipresentasikan untuk digunakan dalam proses pengambilan keputusan. Menurut Sutanta, informasi merupakan hasil pengolahan data sehingga menjadi bentuk yang lebih penting bagi penerimanya dan mempunyai kegunaan sebagai dasar dalam pengambilan keputusan yang dapat dirasakan akibatnya secara langsung, saat itu juga secara tidak langsung pada saat mendatang. Kemudian menurut Nugroho, informasi merupakan salah satu elemen dalam manajemen perusahaan. Agar informasi dapat mengalir lancar, para manajer perlu menempatkan informasi dalam suatu kerangka sistem. Dari contoh di atas, kita bisa simpulkan bahwa pengertian informasi adalah data yang telah diolah atau diproses menjadi suatu bentuk yang berarti bagi penerimanya, sehingga dijadikan menjadi sebuah keputusan. Kemudian, sistem informasi. Beberapa pengertian antara lain, menurut Laudan Jen P. Laudan, sistem informasi dapat definisikan sebagai serangkaian komponen yang saling berhubungan yang mengumpulkan, memproses, menyimpan, dan mendistribusikan informasi yang mendukung pengambilan keputusan dan pengawasan dalam sebuah organisasi. Menurut Sutabri, sistem informasi adalah suatu sistem di dalam suatu organisasi yang mempertemukan kebutuhan pengelolaan transaksi harian yang mendukung
fungsi operasi organisasi yang bersifat manajer, sehingga kegiatan strategi dari suatu organisasi dapat menyediakan kepada pihak tertentu dengan laporan-laporan yang diperlukan. Berdasarkan contoh di atas, dapat disimpulkan bahwa pengertian sistem informasi adalah suatu rangkaian komponen yang saling berkaitan untuk mengumpulkan, memproses, serta menyimpan informasi yang mendukung fungsi operasi organisasi dalam pengambilan keputusan. Teori yang berhubungan dengan penelitian. Teori yang berhubungan dengan topik yang diangkat meliputi persediaan atau inventory, fungsi dan jenis-jenis persediaan. Inventory, sistem inventory, produk, harga, masuk, penjualan, dan gudang. Kemudian, ini ada beberapa pengertian dari inventory. Persediaan atau inventory adalah stok dari suatu item atau sumber daya yang digunakan dalam suatu organisasi perusahaan. Kemudian ada menurut Martano, inventory yang merupakan sebuah jenis barang yang dimiliki perusahaan yang digunakan untuk mendukung proses bisnisnya. Kemudian ada artian menurut Yunarto dan Santika. Inventory adalah item atau material yang dipakai oleh suatu organisasi atau perusahaan untuk menjalankan bisnisnya. Berdasarkan contoh di atas, dapat disimpulkan bahwa pengertian persediaan atau inventory merupakan stok dari suatu item atau sumber daya, bahan, material yang disimpan dan disediakan oleh suatu perusahaan untuk mendukung proses bisnisnya dan memenuhi permintaan dari konsumen atau pelanggan setiap waktu. Kemudian kita masuk ke bab 3, jadwal, jenis data, dan langkah kerja. Berikut jadwal dan tempat pelaksanaan. Kegiatan identifikasi masalah yang saya lakukan pada tanggal 26 Juni 2023, tempat di ruangan spare part Divisi Maintenance PT Simatelek Batam. Saya meninjau langsung ke ruangannya. Kemudian merancang aplikasi sudah saya mulai dari tanggal 28 Juni 2023. Metode pengumpulan data, metode yang dilakukan merupakan salah satu aspek yang berperan dalam kelancaran keberhasilan dalam suatu penelitian. Metode pengumpulan data yang digunakan penulis untuk pengumpulan sumbernya. Setelah tahap perencanaan selesai, tahapan selanjutnya dilakukan adalah tahap pengumpulan data, di mana tahap pengumpulan data ini dilakukan adalah beberapa hal yang dilakukan penulis. Untuk pengumpulan data yang pertama, observasi. Observasi yang dilakukan dengan mengamati secara langsung objek penelitian untuk melihat dari kegiatan yang dilakukan. Dalam hal ini, penulis atau saya melakukan pengamatan langsung ke ruangan spare part Divisi Maintenance di PT Simatelek Batam. Observasi ini dilakukan dengan melakukan pengidentifikasian masalah-masalah yang terjadi di lapangan. Kemudian ada studi literatur. Dengan mempelajari teori-teori yang dapat membantu penulis dalam melakukan penelitian secara menyelesaikan permasalahan yang ada pada penelitian, tugas akhir ini setelah melakukan observasi dan wawancara, maka akan dihasilkan sebuah data primer dan data sekunder. Data primer. Data primer adalah data yang diperoleh secara langsung dari proses observasi perikapan data spare part. Data primer ini mempunyai hubungan erat dengan permasalahan yang ada pada sistem pendataan spare part Divisi Maintenance di PT Simatelek Batam. Data sekunder. Data sekunder adalah data yang bukan diperoleh dari objek penelitian, seperti studi literatur, buku-buku, jurnal, tesis, dan hasil penelitian yang mendukung dalam melakukan evaluasi sistem inventory ini. Langkah kerja yang dilakukan antara lain identifikasi pendataan di ruangan Tenen, mempelajari perekapan data spare part yang sedang berjalan. Yang kedua, mengatasi masalah yang terdapat dalam data spare part yang belum efektif dan efisien. Mungkin cukup dari beberapa laporan saya laporkan.
Kurang lebih mohon dimaafkan, Pak. Eh, Sekian pelaporan tugas saya dari mata kuliah Meteorologi Riset dengan saya mengangkat judul yaitu Pelaporan Pendataan Spare Part Divisi Maintenance di PT Simatile Batam. Terima kasih. Selamat malam.